apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kematian Prada Prima yang dilaporkan bunuh diri menuai kecurigaan dari pihak keluarga. Sakit hati dipecat dari pekerjaannya, seorang pria todongkan senjata airsoft gun kepada mantan bos. Bank Indonesia gelar refreshment ketentuan pertukaran warkat debit di Kabupaten Samosir. Informasi pertama, kematian Prada Prima Salegea asal Nias Utara yang bertugas di Yon ke-1 Kostrad Bogor, Jawa Barat menimbulkan kecurigaan. Kematian yang dilaporkan sebagai bunuh diri ini diragukan oleh pihak keluarga. Isak tangis pecah menyelimuti rumah duka Prada Prima Salegea di Kecamatan Sitolu Ori, Kabupaten Nias Utara. Pihak keluarga tak mempercayai sang anak kembali sudah tak bernyawa akibat bunuh diri terlilit hutang tagihan judi daring. Prada Prima ditemukan meninggal dunia di OB Rumah Sakit Lapangan Yonkes 1 Kostrad Bogor, Jawa Barat. Kematian tersebut dilaporkan sebagai bunuh diri. Namun sebelumnya Prada Prima sempat curhat kepada keluarga dengan kondisi pekerjaannya. Saat pemeriksaan jasad pun, pihak keluarga juga menemukan bekas jerat tali di leher yang menduga kematian sang anak akibat dibunuh dengan cara dicekik. Hal ini memperkuat kecurigaan keluarga kematian Prada Prima bukan karena bunuh diri. Saat jenazah tiba di rumah, keluarga membuka peti, tidak disaksikan oleh pihak TNI sama sekali, lalu melakukan pengecekan terhadap badan jenazah. Ternyata setelah dilakukan pengecekan, kita mencurigai bagian leher. Kalau misalnya secara orang awam, kita tahu kalau gantung diri itu pasti bekas tali itu melilit di bagian atas leher sampai di bagian belakang kepala, di bagian atas. Tetapi saat dilakukan pengecekan ternyata bekas tali yang ada di tubuh jenazah melingkar seperti kalung sampai ke belakang, lurus. Tidak ada tanda-tanda bahwa bekas ke atas, tidak ada sama sekali, bekas persis di tengah-tengah leher. Kini pihak keluarga telah melaporkan kejadian ini ke polisi militer dan unit kesatuan di Bogor, Jawa Barat, agar kematian sang anak dapat segera diselidiki. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kepulauan Nias. Gegara sakit hati dipecat dari tempat kerjanya, seorang pria mengancam mantan bosnya menggunakan airsoft gun. Aksi ini pun viral di media sosial. Kamera pengawas merekam detik-detik seorang pria mengancam mantan bos tempat dirinya bekerja menggunakan senjata airsoft gun di Kelurahan Pulau Brayan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan. Pelaku yang datang menggunakan sepeda motor langsung mengancam dan menodong bosnya. Motif pengancaman ini dilatar belakangi akibat sakit hati telah diberhentikan dari tempat kerjanya. Berbekal rekaman kamera pengawas, korban langsung melaporkan kejadian ini ke polisi. Pelaku tertangkap pada 6 Juni lalu. Mendatangi TKP yaitu di Jalan Karya 163 AB dengan membawa sepeda motor, kemudian mendatangi korban sambil berteriak dan juga mengeluarkan dari tas korban sepucuk senjata jenis soft gun Glock 19. Kemudian dari kejadian tersebut pihak dari pelapor merasa terjadi tindak pidana pengancaman, melapor ke Polsek Medan Barat. Kini polisi telah menyita barang bukti berupa airsoft gun jenis Glock 19. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 1 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Seorang petugas pengisi uang ATM di Kabupaten Serdang Bedagai mencuri uang sebanyak 65 juta rupiah. Sebagian uang tersebut digunakan pelaku untuk bermain judi daring.
Ahmad Daniel Sinaga, seorang petugas pengisi uang ATM, ditangkap polisi usai ketahuan mencuri uang sebanyak 65 juta rupiah dari mesin ATM di kawasan Dusun 1, Desa Patasari, Kabupaten Serdang Bedagai. Penangkapan ini berawal dari laporan pihak PT Beringin Gigantara ke polisi bahwa telah kehilangan uang senilai 65 juta rupiah dari mesin ATM pada 16 Oktober 2023 lalu. Setelah dilakukan penyelidikan, diketahui bahwa pelaku Ahmad Daniel Sinaga yang merupakan karyawan di perusahaan tersebut mengambil uang dari 5 mesin ATM di 5 kecamatan Kabupaten Serdang Bedagai. Pelaku menggunakan uang curiannya untuk dijadikan modal bermain judi daring. Pencurian uang dari mesin ATM. Kronologis penangkapannya seperti apa, Bung? Setelah kita melakukan penyelidikan, ada informasi yang akurat bahwa tersangka ini ada berada di suatu tempat sehingga anggota kita dengan cepat melakukan pengamatan dan melakukan penangkapan. Jadi modus yang digunakan adalah mengambil uang ketika kaset uang itu belum dimasukkan ke mesin ATM. Vendor yaitu PT Beringin Gigantara. Berapa kerugian? Kurang lebih 65 juta. Kini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mencari tahu adanya pelaku lain. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Serdang Bedagai. Sepasang kekasih ditemukan tewas di sebuah rumah kontrakan di Kota Padang Sidimpuan. Naasnya, aksi pembunuhan ini disaksikan anak korban. Warga di sekitar kontrakan Jalan Juber, Ahmad, Padang Sidempuan digegerkan tewasnya sepasang kekasih, masing-masing Irmayani Ritonga dan Marwan Hakib. Marwan diketahui seorang ASN di lingkungan Pemko Padang Sidempuan. Ironisnya kejadian ini disaksikan oleh salah seorang anak korban. Awalnya korban Irmayani tidur siang bersama putrinya. Ibu dan anak itu tiba-tiba didatangi Marwan yang kemudian menikam Irmayani 2 kali menggunakan sebilah sangkur yang dibawanya. Korban tewas seketika. Usai membunuh, Marwan kemudian melukai diri dan menikam dirinya sendiri menggunakan sangkur yang sama. Semua tindakan itu dilakukan di hadapan putri Irmayani. Informasi awal menyebutkan pasangan itu terlibat keributan sejak Kamis malam. Sebelumnya mereka menjalin hubungan romantis meski status Marwan masih terikat pernikahan. Yang terjadi, dugaan berdasarkan keterangan saksi dan fakta di lapangan bahwasanya ada hubungan gelap di antara mereka dan si laki-laki memang sudah pernah mengancam, bahkan tadi malam dari bukti HP sudah kami sedikit dapatkan bahwasanya ada pengancaman percobaan tersebut hingga terjadi hari ini. Setelah kejadian tersebut ditangani tim Inafis Polres Padang Sidempuan, jenazah keduanya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Padang Sidempuan. Sementara anak korban yang sekaligus sebagai saksi saat ini di bawah pengawasan Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan. Tutia Lewi Lubis melaporkan dari Padang Sidempuan.